Halo cuy, gimana kabar kalian? Di video kali ini, gua akan membahas sebuah penyakit aneh yang muncul di kota Jepang. Penyakit yang memakan hampir 3.000 jiwa, itu diciptakan oleh tangan manusia sendiri cuy. Oke, kalau udah siap, mari kita bahas. Semua berawal pada tahun 1908. Tissot Corporation membuka pabrik kimia pertamanya di Minamata, sebuah kota di prefektur Kumamoto, tepatnya di pantai barat Pulau Kyushu, Jepang. Pada awalnya, pabrik ini cuma memproduksi pupuk cuy. Tapi seiring berkembangnya industri kimia di Jepang, Tissot mulai memperluas produksinya ke berbagai bahan kimia lain, seperti asetilena, asetaldehida, asam asetat, vinil klorida, dan oktanol. Kenapa pabrik Tissot dibangun di sana? Jawabannya sederhana cuy. Semakin miskin daerahnya, semakin murah dan semakin tidak berdaya tenaga kerjanya. Penduduk setempat ditawarkan sama dua pilihan, antara memakan ikan hasil tangkapan mereka seumur hidup atau bekerja di pabrik baru itu untuk memperbaiki ekonominya. Perkembangan pesat pabrik Tissot mendorong pertumbuhan perekonomian Minamata. Seiring dengan meningkatnya kemakmuran perusahaan, kota Minamata juga ikut berkembang karena minimnya industri lain di wilayah tersebut. Tissot juga punya pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kota cuy. Pada satu periode, pemerintah kota Minamata berasal dari Tissot dan para karyawannya. Selain itu, perusahaan beserta anak buahnya menyediakan sekitar seperempat dari seluruh lapangan kerja di kota tersebut. Pengaruh yang besar ini membuat Minamata dikenal dengan julukan kota kastil Tissot. Di sisi lain, dalam proses produksinya, limbah kimia pabrik terus dibuang ke Teluk Minamata melalui saluran air limbah. Pembuangan ini berdampak langsung pada lingkungan sekitar, terutama pada sektor perikanan yang mengalami penurunan hasil tangkapan. Sebagai tanggapan atas kondisi tersebut, Tissot kemudian membuat dua perjanjian kompensasi terpisah dengan koperasi perikanan setempat, masing-masing pada tahun 1926 dan 1943. Selama bertahun-tahun, keadaan di Minamata berjalan normal-normal aja nih. Tapi pada tahun 1956, warga Minamata itu sering lihat pemandangan aneh tiap hari cuy. Di jalanan kota, mereka kerap melihat kucing yang berperilaku aneh. Kayak gerakannya itu nggak terkontrol. Tingkah lakunya berubah dan sering mengalami kejang-kejang. Fenomena ini kemudian disebut dengan nama wabah kucing menari. Ternyata fenomena aneh tersebut berdampak sama hewan-hewan lainnya juga. Mulai dari burung yang tiba-tiba jatuh dari langit, terus ikan yang ada di Teluk Minamata itu berenang kebalik cuy. Jadi si perutnya yang ada di atas. Dan tumbuhan ganggang di Teluk Minamata juga tiba-tiba menghilang. Walaupun fenomena ini datang secara bersamaan, tapi penduduk Minamata itu belum menyadari kalau tempat tinggal mereka itu lagi diambang sebuah bencana besar. Pada tanggal 21 April 1956, ada seorang gadis bernama Kumiko Matsunaga yang berusia 5 tahun. Pada saat itu, dia dilarikan ke rumah sakit pabrik Tissot. Para dokter dibuat kebingungan nih sama gejala yang dialami oleh Kumiko. Ternyata penyakit dia itu persis sama gejala kucing yang berperilaku aneh. Kumiko diduga mengalami kelumpuhan, kejang-kejang, mati rasa pada anggota tubuh, bicara yang melemah, dan kesulitan untuk bergerak. 2 hari kemudian, adik perempuannya juga mulai menunjukkan gejala yang sama nih. Ibu Kumiko itu mulai ngasih tahu dokter kalau tetangganya juga mengalami masalah serupa. Pas dokter mulai menyelidiki, bener aja tuh. Ada 8 pasien yang mengalami gejala serupa. Ya udah deh, akhirnya mereka juga dirawat di rumah sakit yang sama. Nah, pada tanggal 1 Mei, Direktur Rumah Sakit itu melaporkan adanya epidemi penyakit sistem saraf pusat yang tidak dikenal kepada kantor kesehatan masyarakat. Laporan inilah yang kemudian menandai penemuan resmi penyakit Minamata cuy.
Otoritas kota langsung menanggapi laporan tersebut dan melakukan survei terhadap warga setempat. Dari hasil pendataan, mereka menemukan kasus lain dengan gejala yang sama. Penyelidikan awal menduga kalau kota Minamata itu sedang dilanda penyakit baru yang menyerang sistem saraf manusia. Kesimpulan itu juga diperkuat oleh pernyataan dokter setempat. Penyakit yang sebelumnya dikenal sebagai wabah tarian kucing sekarang berubah menjadi sebuah epidemi. Dalam kurun waktu yang singkat, ada 52 orang yang terinfeksi penyakit tersebut cuy. Dan 20 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Berarti tingkat kematiannya itu hampir mencapai 40%. Karena sifat penyakit ini nggak biasa dan belum pernah diketahui sebelumnya, pemerintah kota kemudian membentuk komite khusus untuk meneliti dan menangani penyakit tersebut. Nggak lama setelah komite itu dibentuk, mereka berhasil mengidentifikasi penyebab utamanya. Ternyata penduduk Minamata itu keracunan partikel logam cuy. Seiring berjalannya waktu, dokter juga mulai mengamati gejala tambahan nih dari para pasien. Mereka mulai mengalami gangguan koordinasi, sehingga mereka kesulitan melakukan aktivitas sederhana, mulai dari mengancingkan baju, ngambil benda kecil, atau menali sepatu. Ada juga yang sering kesandung pas lagi jalan kaki. Nada suara mereka itu jadi berubah, dan yang lebih parah, itu sering diikuti dengan kejang-kejang, yang akhirnya sampai kehilangan kesadaran cuy. Setelah banyak pemeriksaan, para penyelidik kemudian curiga nih ke pabrik Ciso. Tapi pihak manajemen pabrik itu langsung membantah. Katanya kalau kegiatan produksi mereka itu nggak ada hubungannya sama penyakit tersebut. Akhirnya pabrik Ciso itu tetap beroperasi kayak biasa. Sementara korban keracunan itu setiap hari bertambah. Meskipun adanya kecurigaan kepada pabrik Ciso, tapi mereka juga belum paham nih kenapa pasien bisa terinfeksi partikel logam. Untuk memperjelas penyebabnya, komite kemudian melakukan pengambilan sampel air dari Teluk Minamata nih. Dari hasil pemeriksaan, banyak zat berbahaya yang ditemukan di Teluk Minamata. Salah satu yang paling mencolok adalah kadar merkuri yang sangat tinggi cuy. Singkatnya ya, limbah pabrik Ciso itu dibuang langsung nih ke Teluk Minamata tanpa disaring terlebih dahulu. Akhirnya air laut itu jadi tercemar dan ikan-ikan di sana itu ikut terkontaminasi. Jadi setiap orang yang mengonsumsi ikan dari Teluk Minamata itu bakal keracunan. Hal tersebut yang diyakini sebagai penyebab utama kematian massal di Minamata. Fakta bahwa komite menemukan zat merkuri sebenarnya udah jadi petunjuk besar nih. Tapi masalahnya, warga Minamata itu masyarakat kecil dan miskin. Sementara yang mereka hadapi adalah pabrik besar dan bergengsi cuy. Yang sejak awal berdirinya itu punya pengaruh yang sangat kuat. Dan dalam kondisi seperti itu, tekanan, suap, dan permainan kotor mulai terjadi. Produksi pabrik Ciso itu tetap berjalan seperti biasa, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Butuh waktu bertahun-tahun sampai para dokter itu akhirnya berhasil menyuarakan masalah ini ke publik. Berbagai komisi penyelidikan mulai mendatangi Minamata dan juga mengunjungi pabrik Ciso. Lagi-lagi, keputusan yang diambil justru kelihatan janggal nih. Otoritas prefektur itu malah melarang penjualan ikan yang ditangkap dari Teluk Minamata. Ironisnya, di saat yang sama, pabrik yang menjadi sumber pencemaran itu malah mendapatkan izin buat terus beroperasi. Buat warga Minamata, keputusan itu terasa sangat kejam lah. Selama ini, hidup mereka itu bergantung sama hasil tangkapan laut. Dari sana juga, mereka mencari nafkah, memberi makan keluarga, dan bertahan hidup. Namun dalam sekejap, semua itu direnggut habis. Pilihan yang tersisa sekarang ada dua, tetap menangkap dan memakan ikan yang sudah tercemar racun, atau bekerja di pabrik yang justru menjadi sumber bencana ini. Di saat yang sama, penderitaan itu terus bertambah cuy. Orang-orang terdekat mereka mulai jatuh sakit nih. Dan pas ada seorang ibu yang sedang melahirkan bayi mereka, itu lahir dalam kondisi yang nggak normal.
Soalnya, ketika merkuri masuk ke tubuh ibu hamil, racun tersebut diserap sama si janin di dalam kandungannya. Ibaratnya kayak spons lah, kondisi ibu hamil mungkin kelihatan baik-baik aja, sementara sang bayi itu menanggung dampak paling parah di dalam kandungan. Setelah kejadian tersebut, kemarahan warga Minamata akhirnya meledak nih. Mereka meluapkan amarah dengan aksi mengepung dan merusak berbagai fasilitas pabrik. Akibat aksi tersebut, pabrik Tissot mengalami kerugian mencapai $100.000. Pada saat itu, pabrik Tissot mencoba meredam situasi dengan membayar kompensasi seminimal mungkin. Jadi, pihak pabrik Tissot itu bakal ngasih uang ke masyarakat dengan catatan mereka harus bisa ngasih bukti nih kalau mereka emang bener keracunan. Itu juga dengan jumlah yang sedikit. Sementara korban yang baru menunjukkan gejala, mereka nggak dapat apa-apa. Pihak pabrik juga sempat melakukan semacam pertunjukan nih buat masyarakat kalau mereka mengklaim telah memasang filter air. Waktu itu, kepala perusahaan pabrik Tissot mencoba meyakinkan warga Minamata kalau limbah yang dibuang dari pabrik itu udah aman cuy. Agar lebih percaya, kepala perusahaan itu meminum segelas air di depan warga. Namun ketenangan itu nggak bertahan lama cuy. Ternyata air yang diminum sama kepala perusahaan itu cuman air minum biasa, bukan air yang langsung diambil dari alat filter. Dan walaupun filter udah bener-bener dipasang, alat tersebut jelas nggak akan mampu menyaring merkuri dengan jumlah sebesar itu. Korban terus berjatuhan. Berita kekacauan Minamata mulai menarik perhatian dunia internasional. Bahkan diberitakan oleh New York Times. Pada saat yang sama, jauh di Amerika Serikat, ada seorang pria bernama Eugene Smith. Dia akan terlibat dalam kasus Minamata untuk membantu warga menghadapi perusahaan Tissot dan mengakhiri konflik panjang yang telah terjadi. Jadi, semasa kecilnya, Eugene itu bercita-cita sebagai seorang pilot. Tapi, seiring berjalannya waktu, dia tumbuh menjadi seorang fotografer profesional. Eugene dikenal karena foto-fotonya tentang Perang Dunia Kedua. Karyanya tersebut yang membuat namanya dikenal di seluruh dunia. Banyak kritikus yang sepakat nih mengatakan bahwa sebelum dirinya belum pernah ada yang memotret perang dengan kedalaman emosi seperti itu. Bahkan saat Perang Dunia Kedua, Eugene pernah berada di Jepang dan mengalami luka tembak serius di bagian rahang. Cedera itu memaksanya berhenti untuk bekerja dalam waktu yang cukup lama. Pada waktu itu, dia menjalani 32 operasi untuk bertahan hidup. Di tengah masa pemulihan yang panjang itulah, dia secara tidak sengaja mengambil sebuah foto berjudul Walk to Paradise Garden yang kemudian jadi karya paling terkenal sepanjang karirnya. 25 tahun setelah luka tersebut, Eugene kembali lagi nih ke Jepang. Kali ini dia datang bersama istrinya yang bernama Aileen. Pasangan suami istri ini punya satu tujuan yang sama nih, yaitu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di Minamata. Singkat cerita, Eugene dan istrinya tiba di Jepang. Awalnya mereka berencana buat tinggal di Minamata itu cuman 3 bulanan lah. Tapi begitu mereka tiba di sana dan mulai mengenal Minamata, rencana tersebut perlahan berubah. Dan akhirnya mereka menetap di sana selama hampir 3 tahun. Alasan mereka bertahan cukup lama yaitu sikap orang-orang di sana. Eugene menyadari kalau dia nggak bisa seenaknya tuh mengarahkan kameranya ke wajah orang-orang yang hidup dalam penderitaan. Soalnya pas dia datang ke Minamata, warga di sana itu lagi kelelahan, kehilangan harapan, dan lelah berjuang melawan pabrik yang merusak kebahagiaan mereka. Langkah awal yang diambil sama Eugene adalah mendekati mereka. Dia mulai berkenalan dan mendengarkan cerita mereka. Setelah mencoba memahami kondisi mereka, Eugene perlahan membangun kepercayaan nih sama warga setempat. Seiring berjalannya waktu, Eugene mulai menjadi bagian dari kehidupan banyak keluarga Minamata. Pendekatan inilah yang memberi kekuatan besar pada foto-fotonya.
Salah satu karya paling terkenal dari proyek ini adalah foto berjudul Tomoka and Mother in the Bed. Foto itu terkesan kuat dan begitu intim, sampai-sampai Aileen itu memutuskan untuk tidak menyebarkan ke publik sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga tersebut. Eugene sendiri pernah mengucapkan kalimat yang kemudian menjadi kutipan terkenalnya. Hal pertama yang akan saya hapus dari kamus seorang jurnalis adalah kata objektif. Bagi Eugene, nggak ada tuh jurnalis yang benar-benar objektif. Setiap jurnalis menempatkan dirinya dan juga penonton ke dalam sebuah situasi, ke pusat emosi dari apa yang dia lihat dan dia alami. Tujuannya bukan sekedar merekam peristiwa, tetapi memahami kehidupan manusia dan memperlihatkan siapa mereka sebenarnya. Di titik ini, ada satu hal penting yang nggak bisa diabaikan cuy. Walaupun hampir semua warga Minamata sepakat kalau pabrik itu harus ditutup, atau seenggaknya Teluk berhenti diracuni merkuri lah. Ada permasalahan lain, yaitu orang-orang yang kerja di pabrik tisu. Mereka juga warga lokal Minamata. Buat mereka, pabrik tisu adalah satu-satunya sumber penghasilan yang bisa membawa mereka ke kehidupan yang lebih layak. Kalau pabrik ditutup, mereka nggak punya uang buat ngasih makan keluarga. Kemudian Minamata terbelah menjadi dua bagian. Di satu sisi, ada warga yang bekerja di pabrik dan menggantungkan hidup mereka dari sana. Di sisi lain, ada warga yang bertahan hidup dari hasil menangkap ikan di teluk. Tapi mereka dilarang menjual ikan tersebut. Dua-duanya itu sama-sama terjepit dan sama-sama jadi korban. Di tengah situasi itu, Eugene bersama beberapa warga mencoba melakukan negosiasi nih sama pimpinan perusahaan tisu. Tapi upaya ini malah berakhir tragis cuy. Jadi mereka dihadang nih sama sekelompok orang. Terus mereka dihajar dengan sangat brutal. Sampai saat ini pelaku kekerasan tersebut masih menjadi pertanyaan. Apakah mafia lokal Yakuza yang disuap oleh perusahaan atau para pekerja pabrik yang merasa terancam kehilangan mata pencaharian? Akibat kekerasan itu, Eugene hampir kehilangan penglihatannya dan sering pingsan hanya karena menggerakkan anggota tubuh. Dalam kondisi fisik yang semakin lemah, Aileen mengambil alih tugas suaminya, yaitu untuk memotret. Selama 3 tahun tinggal di Minamata, Eugene berhasil mendapatkan foto-foto yang membuka semua kebusukan yang selama ini ditutupi cuy. Kayak otoritas yang disuap, dokter yang dibungkam, dan petinggi pabrik yang pura-pura nggak tahu apa-apa. Foto-foto itu kemudian diterbitkan di majalah Life, salah satu majalah foto jurnalistik besar di Amerika, di mana tempat Eugene dulu bekerja. Seperti yang gua katakan tadi ya, salah satu foto paling ikonik dari proyek ini adalah Tomoka and Mother in the Bed. Foto ini dianggap sebagai karya terbaik Eugene Smith sepanjang hidupnya cuy. Dampak dari karya dia memicu reaksi keras nih dari publik internasional dan akhirnya membuat dunia benar-benar menaruh perhatian pada tragedi Minamata. Publikasi foto ini sendiri dilakukan atas izin Ibu Tomoko karena dia percaya bahwa kebenaran harus diketahui dunia. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa perusahaan tisu bersalah cuy. Mereka diwajibkan membayar kompensasi kepada para korban, menanggung biaya perawatan medis dan pemakaman mereka. Dan pemerintah Jepang mulai membersihkan Teluk Minamata serta melarang pembuangan merkuri di sana. Namun, ini bukan akhir yang sepenuhnya bahagia cuy. Proses hukum bagi sebagian korban masih terus berjalan, bahkan sampai tahun 2000-an. Padahal, cerita ini berawal dari peristiwa tahun 70-an. Banyak korban yang mengeluh tentang tisu yang membayar kompensasi dengan enggan dan dalam jumlah yang sangat kecil. Pemerintah juga nggak sepenuhnya menepati janji. Laporan tahun 2000 menunjukkan kalau pemerintah melepaskan tanggung jawabnya pembayaran sebesar 560 juta dolar dan pada akhirnya meninggalkan warga Minamata untuk berjuang sendiri. Uang
lebih diprioritaskan daripada nyawa manusia. Menurut perkiraan kasar, perusahaan Tissot selama ini telah membuang sekitar 27 ton merkuri ke Teluk Minamata. Dari 3.000 orang yang terinfeksi, cuman 528 yang terselamatkan. Dan setelah insiden tersebut, 20.000 orang lainnya memperjuangkan pengakuan sebagai korban. Baru pada tahun 2006, sebuah tugu peringatan akhirnya dibangun untuk mengenang para korban yang keracunan merkuri di Minamata. Dan ironisnya cuy, setelah semua penderitaan itu, inilah yang akhirnya mereka dapatkan, yaitu sebuah monumen sebagai pengingat bahwa tragedi ini benar-benar pernah terjadi. Oke cuy, makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan sampai ketinggalan video dari gua dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.